Ayo Pak, kita pindah dulu. Aduh sakit ya. Aduh. Aduh sakit ya. Ayo Pak, bisa berdiri Pak. Ayo Pak. Bapak sabar ya Bapak, tahan dulu Bapak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Cepat. Tolong sus. Kenapa Pak? Jatuh sus. Ayo Pak, duduk dulu Pak. Kaki mana Pak yang lukanya? Ini kalian sus. Oh ya udah tidur aja Pak. Kenapa Bu ini Bu? Tadi saya kan lagi nggak apa ya? Dia tiba-tiba jatuh, ketimpa pohon mangga. Bapaknya lagi nebang Pak. Kita cek dulu ya Bu ya mukanya. Ibunya ditunggu ya. Kalau boleh tahu ibu siapanya ya? Tadi saya yang nolongin bapaknya. Oh Bapak ada keluarganya, nomor telepon atau handphonenya? Nah sekalian ini tolong teleponin ya Bu ya. Kita obatin dulu ya Pak ya mukanya ya. Kenapa bisa kayak gini Pak? Coba dilihat ya Pak ya, maaf ya. Aduh, mukanya dalam juga ya Pak ya. Kita bersihin dulu ya Pak ya, pakai kapas alkohol dulu. Tahan ya Pak ya. Kita pakai. Ya, coba dulu ya Pak ya. Kita pakai dulu ya Pak. Ini mukanya harus dibalut ya Pak ya. Kita balut dulu ya. Udah selesai ya Pak ya. Bapak, sekarang saya bakal tensi dulu ya. Tensi dulu ya Pak. Ibu gimana Bu? Keluarganya udah ada yang... Udah saya hubungi sus. Oh iya. Bapak tensi dulu ya. Sebelumnya Bapak punya darah tinggi tidak? Ada penyakit apa sebelumnya? Ya dihubungi ya Kak ya. Istrinya tunggu di rumah aja. Bapak darahnya agak tinggi ya Pak ya, 30 karena bapaknya mungkin dari ya. Ibu yang mengantarnya bawa Iya. ke sini Bu. Ibu tolong
keluarganya nanti kalau bapak jadi antar ke rumah, tolong bilang jika 2 minggu sampai 3 minggu kami belum sembuh, kontrol lagi ya Bu ya. Atau ganti balutan juga boleh 1 minggu ya Bu ya. Ini resep obatnya Bu. Bapak ini 2 kali 1 antibiotiknya Pak ya. Kalau yang ini 3 kali 1 ya Pak ya. Ini Bu, makasih semuanya. Cepat sehat ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Siang. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, lumayan enak. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Boleh saya lihat gelasnya? Pak Bogon. Ini 6 tahunnya kelahiran 61 sudah sesuai dengan gelangnya ya Pak ya? Nah, baik Bapak, tadi kan sudah dilakukan pengkajian, sudah dilakukan pemeriksaan juga ya Pak ya. Tadi pemeriksaannya sudah diganti balutannya, ya sudah sekarang sudah bersih. Lukanya tadi ketika diperiksa tidak ada tanda-tanda infeksi ya Pak ya, lukanya bagus gitu. Tapi kendalanya dari Bapak tadi nggak cepet sembuh ya itunya. Udah berapa lama Bapak ini kan? Ya, 3 mingguan. Udah 3 minggu ya Pak ya. Ya, untuk pemeriksaan gula darahnya tadi kan udah diperiksa. Nah itu Bapak tinggi, gula darahnya 300 ya Pak ya. Astagfirullah. Sekarang apa yang dirasainnya Kak? Nyeri masih? Masih. Pasti ya Pak ya. Terus ada yang lainnya yang dirasain? Ya, nggak ada. Nggak ada? Ngerasa apa, cemas apa gitu enggak? Iya sih, ya kayak nggak sembuh-sembuh kenapa? Iya, karena tadi gula darahnya tinggi, ini kemungkinan diabetes mellitus ya Pak ya. Gitu. Selain ngerasa cemas, Bapak ada rasa yang lain enggak? Ya, malu ya Sus. Malu sama siapa? Ya Kalau sama tetangga, soalnya juga ngomongin si Pak Bogon nggak sembuh-sembuh kan. terus ada lagi keluhan lain Pak? Kalau kan nggak ada sih, paling temannya RW Sus kalau keluar gitu kan di ini bilang tetangga, nah si Pak Bogon nggak sembuh-sembuh gitu. Oh gitu. Terus ada lagi yang lain Pak? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu aja. Kalau misalkan sekarang kencing lah, sering nggak? Sering. Sering. Ya Sus, selain cemas, suami saya tuh jadi sering minum. Gitu. Nah, udah sering minum teh tiap malam malahan bolak-balik air gangguin saya. Oh gitu. Iya, Sus. Oh jadi Kan ngerasa haus terus ya Bu ya? Iya. Bapaknya? Itu teh kenapa Sus? Iya, itu teh karena yang dari diabetes mellitus tadi. Jadi si bapaknya ngerasa haus terus kencing terus dan selalu bangun pada malam hari. Jadi gitu salah satu efek dari diabetes mellitus itu ya Bu ya. Iya, kalau obatnya apa Bu? Jadi nanti Bapak kalau misalkan untuk diabetes ini dikurangin aja makan gula yang manis-manis ya Pak ya. Gitu Bu. Jadi kalau misalkan nanti Ibu masih suka masak nggak? Enggak atuh Sus, kan saya tiap hari masakin suami saya. Suami saya paling nggak bisa Sus kalau nggak makan masakan saya. Oh gitu, Masya Allah ya Bu ya. Nah nanti kalau Ibu masak, ya kan Ibu suka masak karena sekarang kondisi Bapak kayak gini. Jadi nanti Ibu kalau masak gulanya dikurangin ya gitu. Kalau bisa nanti kalau misalkan mau teh atau apa, nanti gulanya gula yang khusus buat diabetes aja. Terus nanti juga garamnya dikurangin. Bapak juga kan sekarang tensinya kan tinggi ya. Itu nanti bisa dengan mengurangi garam juga. Nah nanti Ibu sama ini anaknya Bu? Neng haus, neng. Iya nanti apa ya, Bapak sekarang harus dikontrol minumnya harus dikontrol, makannya harus dikontrol ya. Jadi jangan sembarangan, nanti kalau misalkan Bapak kebanyakan cairannya berlebih nanti bisa mengakibatkan UDM juga ke Bapak ya. Awan orang. Jadi Bapak UDM itu kelebihan cairan di dalam tubuh, jadi mengakibatkan pembengkakan nantinya
bakalan bengkak-bengkak gitu ya Pak ya, jadi harus dijaga minumnya gitu ya Bu ya. Terus ini nanti kan ibu sama anaknya ini nanti bisa dilakukan terapi lingkungan. Tadi kan Bapak bilang ngerasa cemas juga, takut kalau misalkan bertemu orang-orang. Nah, nanti bisa dilakukan dengan terapi lingkungan gitu ya Pak ya. Itu terapi lingkungan. Nah, nanti ibu ajak bapaknya keluar misalkan jalan-jalan sebentar aja, kalau misalkan gak bisa lama-lama, dari mulai 10 menit, 15 menit, berangsur-angsur aja gitu ya Bu ya. Gitu ya Pak ya. Sus, saya mau nanya, katanya kalau misalnya yang punya penyakit diabetes itu nggak boleh makan makanan yang panas ya? Iya betul, nggak boleh makan makanan yang panas. Jadi nanti kalau misalkan bapaknya mau makan si nasinya dan nggak boleh panas. Iya karena jadi kalau misalkan panas itu banyak mengandung gulanya gitu, lebih banyak gitu daripada nasi yang dingin gitu. Jadi diusahakan nanti magicomnya jangan, kalau misalkan udah nasinya matang jangan dicolokin terus gitu, jadi dicabut aja gitu ya. Nanti kalau misalkan buat yang lainnya bisa diangkutin aja gitu ya. Nah Ibu, Ade nanti kan tadi kan juga bapaknya ya Pak ya mengeluh cemas. Nah untuk mengurangi kecemasannya itu nanti bapaknya bisa dilakukan terapi relaksasi napas dalam gitu ya. Kemarin kan udah dijelasin ya sama perawati yang sebelumnya, jadi dilakuin itu terapi relaksasi napas dalamnya. Terus bisa juga dengan mendengarkan musik, kalau misalkan lagi gak mau bisa mendengarkan musik, atau enggak bisa dengerin murotal Quran atau zikir ya. Itu aja paling untuk penanganannya atau pencegahannya nanti untuk mencegah atau menurunkan kecemasan bapaknya dikit-sedikit terapin. Mudah-mudahan bapaknya cepat sembuh ya. Kalau misalkan terus-terus dilakuin, insya Allah bapaknya cepat sembuh ya. Baik Bapak, Ibu sama Ade udah mengerti apa yang saya jelaskan? Ngerti sus. Nah boleh diulangi lagi tadi apa yang harus dilakuin, terapinya kayak gimana? Ya suami saya teh harus ada terapi napas dalam. Kalau misalkan lagi cemas, suami saya teh bisa dengerin musik, zikir, terus dari makanan juga dijaga. Nasinya jangan nasi panas, terus tadi teh gulanya dikurangin sama diganti kalau bisa, garamnya juga dikurangin gitu ya sus. Ya betul. Satu lagi itu terapi lingkungan ya, jangan lupa terapi lingkungannya harus dilakuin biar bapaknya bisa adaptasi lagi sama lingkungan seperti sebelumnya gitu kan. Bapak jadi malu ya sekarang gitu. Nah biar bapaknya jadi gak malu lagi, gak cemas lagi kalau keluar, jadi sebenarnya harus dilakuin terapi lingkungan juga ya gitu. Ini udah selesai ya Bu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan Ibu Bapak? Ayah sih, atur nuhun pisan nih. Ya. Makasih ya sus. Ya kalau gitu saya pamit. Semoga bapaknya cepat sembuh. Amin, amin, ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. semua. Ya. Dah Bu, udah mungkin. Kamu masak apa mah? Lagi masak perkedel nih, kesukaannya si Abah. Oh iya, kesukaan si Abah ya Maya? Iya. Abah, ayo tuang gula. Kita terus disiapkan. Oh ya Allah. Biasa deh, Bah. Iya, ambu teh masak. Karesep Abah. Duh, aku. Engke ku ambu mah dipangmasakeun sing seueurnya, Bah. Mama ini buat minumnya si Abah. Oh, mohon. Mohon, Neng.